Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Al-Fatah Azwar, peserta Latsar Batch 3 Kelompok 1 dari Bappekom Wilayah 4 Bandung. Di sini saya akan memaparkan dua nilai core value ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Yang pertama, definisi dari akuntabel. Apa itu akuntabel? Akuntabilitas sendiri memiliki arti kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemberi amanat dan merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya lagi kepada publik. Kemudian ada 3 panduan perilaku akuntabel. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Kemudian, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, menggunakan kewenangan jabatan dengan integritas tinggi. Dan ada beberapa aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas merupakan sebuah hubungan, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas yang membutuhkan adanya laporan, dan akuntabilitas untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya, apa sih fungsi dari akuntabilitas publik? Fungsi dari akuntabilitas publik adalah menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada dimensi mekanisme akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Selanjutnya akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan yang terakhir akuntabilitas kebijakan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membuat framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian membuat rencana aksi kegiatan untuk beberapa waktu ke depan. Lalu mengimplementasikan monitoring kemajuan, membuat laporan lengkap, serta melakukan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian submateri yang kedua yaitu kompeten. Pengertian kompeten itu sendiri adalah terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Ada 3 panduan perilaku untuk kompeten, diantaranya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, lalu membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, mandiri oleh internal pemerintah yang bersangkutan. Kedua, bersama dengan instansi pemerintah lain. Ataupun bisa juga melalui lembaga pengembangan kompetensi yang berdiri secara independen, serta pengembangan kompetensi dapat melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam pengembangan kompetensi ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan, serta menjadi dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.